Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pada hari ini masih berada pada bulan Ramadan, meskipun sebentar lagi Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Namun tentu bagi orang yang cerdas, dia senantiasa selalu memanfaatkan peluang dan kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, para ulama menasihatkan kepada kita bahwa jikalau sekiranya engkau telah merasa lalai dari Allah, jikalau sekiranya engkau telah merasa bahwa hatimu telah tidak lagi peka menerima nasihat-nasihat, jikalau sekiranya engkau merasa bahwa keduniaan ini telah melalaikan engkau, jikalau sekiranya engkau merasa bahwa tidak ada lagi sesuatu yang bernama pedihnya sakaratul maut, maka hendaklah engkau pergi ke kuburan. Hendaklah engkau datangi kuburan dan engkau melihat di sana kuburan-kuburan tersebut, lalu engkau ingat dan kenang bahwa orang-orang yang ada di dalam kubur itu adalah dulunya orang-orang yang pernah bersama dengannya. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Berbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus-pemutus kelezatan, ai al-maut, di mana pemutus-pemutus kelezatan itu adalah kematian. Artinya, ketika seorang hamba memperbanyak pada dirinya mengingat akan pemutus-pemutus kelezatan, maka saat itulah dia akan berhati-hati ketika bergaul dengan kehidupan dunia ini. Saat itulah dia selalu menggunakan peluang di antara sekian banyak peluang dan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Di saat itulah dia akan menjadi orang yang cerdas, yang kata Rasulullah SAW, al-kais, orang yang cerdas itu, man dana nafsahu lima ba'dal maut, adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Ini hakikatnya orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sholat Isya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, di 10 hari terakhir dari Ramadan ini tentu merupakan kebiasaan kita semua, yaitu kita selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Apakah ibadah itu berupa sedekah, apakah berupa sholat sunnah, qiyamul lail, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya yang kita gencarkan dan kita semakin mantap dan semakin bersemangat untuk melakukannya. Tentu dengan suatu pengetahuan yang telah ada pada kita secara bersama bahwa pada 10 hari terakhir dari Ramadan itu
ada padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dalam hal jika seseorang beribadah padanya, maka ibadahnya itu lebih baik. Jika sekiranya seseorang beramal padanya, maka amalannya itu lebih baik dari amalan dan ibadah yang dilakukan pada 1000 bulan di luar daripada malam tersebut. Tentu ini kesempatan emas. Hadirin dan hadirat, jikalau sekiranya seseorang mengabarkan kepada kita bahwa di sebuah negeri ada tambang emas yang banyak, atau di sebuah negeri ada harta karun yang melimpah ruah, yang seseorang kalau sekiranya dia bersusah payah melangkahkan kaki ke sana, bergadang, berkorban, berjuang untuk sampai ke tempat tersebut, niscaya dia akan mampu untuk mengambil harta karun tersebut. Dia akan mengambil emas tersebut. Dia akan mengambil dari sejumlah kenikmatan yang ada di sana. Maka mungkin kita adalah orang-orang yang paling pertama bersegera meninggalkan kampung halaman kita, meninggalkan anak dan istri kita, menyisingkan lengan baju, mempersiapkan stamina untuk berjuang pergi ke negeri tersebut untuk mengambil harta benda. Tentu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa di antara malam-malam dari 360 malam itu ada suatu malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan begitu banyak dan begitu besar keutamaan yang ada padanya, maka tentu kita pun harus bersegera menyisirkan lengan baju, menahan rasa lapar dan rasa ngantuk untuk menghidupkan malam-malam demi mendapatkan malam yang tersimpan padanya berbagai macam keutamaan tersebut. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu ada suatu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafat. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar, kata Rasulullah. Sebagaimana kita maklumi bahwa surga itu ada pintu-pintu, dan di surga itu kata Rasulullah ada kamar-kamar yang yura batinuha, yang bagian dalamnya itu dapat dilihat dari bagian luarnya, dan bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya. Atau kamar-kamar yang begitu indah, terbuat dari permata-permata, kamar-kamar yang transparan, yang keindahannya tidak pernah terbayangkan oleh pikiran dan tidak pernah dilihat oleh mata, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, liman hadhil ghuraf ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamar-kamar itu adalah bagi orang yang amat ta'am. Yang pertama, orang yang memberikan makan. Orang yang memberikan makan ini dijelaskan kepada oleh para ulama bahwa orang yang memberikan makan itu apakah kepada iyali, kepada keluarganya, anaknya, istrinya, karena memang nafkah yang wajib dipenuhi oleh seorang suami kepada anak dan istrinya, salah satunya adalah nafkah memberikan makan. Bahkan Rasulullah mengatakan tidaklah sesendok nasi yang diletakkan di mulut seorang istri, melainkan itu adalah sedekah, jika sekiranya dicari dan didapatkan dengan cara yang halal. Memberikan makan, kemudian memberikan makan pula kepada para fuqara wal masakin. Kemudian di sini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah keutamaan orang-orang yang berderma, keutamaan orang-orang yang ringan tangannya, keutamaan orang-orang yang rajin untuk berinfak. Maka dari itu disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berderma, tetapi sifat dermawan Rasulullah itu semakin meningkat pada 10 hari terakhir dari Ramadan. Dan ini adalah merupakan celaan terhadap orang yang bakhil, merupakan celaan terhadap orang yang pelit, terhadap orang yang ambisinya terhadap dunia begitu besar, yang dunia dia letakkan dalam pelupuk matanya, yang ambisinya hanyalah dunia, dunia dan dunia.
yang Rasulullah katakan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya mangkanatil dunya hammuh, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, kata Rasulullah, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, niscaya Allah jadikan pada di kedua pelupuk mata itu rasa takut dengan kemiskinan. Orang ini, orang yang dunia adalah ambisinya, dia selalu dibayang-bayang oleh takut miskin. Dan itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa farraqa syamlah, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusan. Dan ada pernah urusannya beres. Urusan apa saja yang dilakukan olehnya selalu saja tercerai-berai, tidak pernah selesai-selesai. Walam ya'tihi dunya illa ma qaddara, dan dia tidak diberikan dunia oleh Allah, kata Rasulullah, melainkan sekedar yang merupakan takdir bagiannya saja. Lebihnya, bonusnya gak ada, kata Rasulullah. Maka dari itu di sini merupakan celaan terhadap orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang menggenggam tangannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala bahkan mencela mereka. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la yahsabanna alladhina yabkhalu bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Janganlah sekali-kali menyangka bahwa orang-orang yang bakhil itu, mereka bakhil terhadap nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka, rizki yang Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka bakhil darinya itu, janganlah sekali-kali mereka menyangka bahwa itu adalah baik bagi mereka. Bal huwa syarrun lahum, bahkan sifat bakhil mereka itu adalah kejelekan bagi mereka, kata Allah. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, yang kedua dari orang yang diberikan kepada mereka kamar yang begitu indah di surga itu adalah orang yang dawam masyam, ada masyam, yaitu senantiasa memelihara sholat sunnah. Apakah sholat 3 hari setiap puasa sunnah, apakah puasa setiap hari 3 hari pada setiap bulan, ataukah puasa ayyamul bid, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah setiap bulan Hijriah, ataukah puasa Senin Kamis, atau puasa Syawal yang menyusul puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang diberikan kamar tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah orang yang yusalli al-laila wan nasu niyamun, orang yang senantiasa melakukan sholat malam sementara manusia pada umumnya sedang tidur tenggelam dalam ngantuk mereka. Hadirin, ini menunjukkan kepada kita keutamaan menghidupkan malam, keutamaan menghidupkan malam-malam hari untuk beribadah kepada Allah, bertakabur kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyampaikan seluruh hajat dan kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada malam-malam Ramadan. Sehingga sangat dianjurkan pada malam Ramadan itu seseorang bangun di malam hari, kemudian dia menghidupkan malamnya dengan zikir, tilawatul Quran, berdoa, dan memperbanyak mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena memang pada malam Lailatul Qadar, jika sekiranya seseorang ditakdirkan oleh Allah melewati malam tersebut dalam keadaan beribadah dan bertakwa kepada Allah, niscaya ditulislah takdirnya dalam tahun depan. Mudah-mudahan takdirnya dalam 1 tahun ke depan itu adalah takdir yang baik, jika sekiranya dia melewati malam Lailatul Qadar itu dalam keadaan bertakwa dan beribadah kepada Allah. Lailatul Qadar itu bukan dalam bentuk manusia. Lailatul Qadar itu bukan dalam bentuk kakek-kakek dengan jubah putih yang jalan nanti tengah malam bisa ketemu di masjid atau di pinggir rumah atau di jalan-jalan yang sepi. Bukan. Lailatul Qadar itu suasana malam di mana pada malam itu turun para malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, bukan menyerupai kakek-kakek yang kalau berjumpa dengan seseorang, orang itu mendapatkan keberuntungan. Ini bukan demikian. Sehingga setiap orang bisa melalui malam Lailatul Qadar, apakah di masjid, apakah di rumah, apakah di pasar, bisa semua orang melalui malam Lailatul Qadar.
menjadi persoalan adalah apakah orang itu melalui malam Lailatul Qadar itu dalam keadaan taat kepada Allah atau dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, tidak berpanjang-panjang lebar, inilah beberapa hal singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, karena sebenarnya saya ini sudah habis materi, sudah tidak tahu mau bilang apa, karena dai-dai dan mubalik ini sudah menyampaikan semua materi yang saya mau sampaikan. Jadi saya bingung, apalagi ini malam-malam yang terakhir. Nah, jadi saya hanya menyampaikan ini yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.